bukan Kristen ya. Jadi keluarga saya ini Buddha. Papa mama saya, engkong saya semua Buddha. Yang Kristen cuma saya dan adik saya. Jumpa lagi bersama dengan saya di acara Voice of Victory. Hari ini spesial, pakai mic. Kenapa pakai mic? Karena hari ini yang diwawancari adalah seorang ketua koordinator Praise and Worship. Woo! Saya percaya setiap orang pasti punya cerita yang menarik untuk diulas, diulik, dan digali. Nah, cerita itu dapat membangkitkan semangat yang sudah patah, membangkitkan pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan bahwa ternyata ada orang-orang yang dapat melampaui atau dapat pernah mengalami hal yang sama di dalam kehidupan mereka dan mereka lolos school. Nah, bersama dengan kita ketua saya, Ketua Praise and Worship Gereja Victory Church, Bapak Setiawan Hadi. Ya, shalom semuanya. Shalom Ko. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan ini. Khususnya Papi Herman ya. Wah, sudah mantap. kasih kesempatan saya untuk bersaksi kali ini. Nah, enggak usah ditanya ya, kok cerita sendiri. Ya, saya kan ceritalah kisah hidup saya sebagian. Ini berawal dulu sebelum saya bertobat ya. Ya biasalah kalau kita belum bertobat itu kehidupan kita pasti tidak karuan semua. Ya saya juga terlibat narkoba, terus mabuk-mabukan, dan yang paling saya sesali dulu sikap saya terhadap orang lain. Nah, maksudnya seperti apa? Sikap terhadap orang lain ini seperti apa? Saya ini wataknya keras. Jadi sampai sekarang pun masih tetap keras. Cuman perbedaannya kalau dulu itu saya tidak akan peduli sama orang itu. Jadi meskipun istilah kamu ini kayak ada pangkat lah ya, kayak orang yang lebih tua, saya tidak peduli gitu loh. Saya tetap akan bersikukuh dengan apa yang saya maui. Pendiriannya. Betul. Jadi betul-betul keras. Terus sampai saya dijamah Tuhan, bertobat, dan akhirnya jadi seperti sekarang ini. Ceritanya waktu dijamah Tuhan. Waktu dijamah Tuhan. Ceritanya waktu dijamah Tuhan seperti apa? Sebenarnya gini, saya perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini sangat-sangat simpel. Berawal dulu saya ini pernah pacaran selama 9 tahun. Dan sudah sampai ke jenjang pertunangan, lamaran. Nah, tapi di satu sisi gini, saya ini herannya ini mungkin ini semuanya rencana Tuhan ya. Jadi waktu itu semuanya sudah siap, terus calon mertua juga sudah oke, ya toh. Dan akhirnya nggak ada angin, nggak ada hujan. Waktu mau lamaran itu 2 hari sebelumnya, itu calon mertua saya yang laki itu tiba-tiba mengeluarkan statement kayak gini, nanti waktu kamu married saya tidak akan datang. Saya kaget tuh. Kenapa? Kan rencana ini kan sudah lama di planning kan. Kalau memang kamu tidak setuju, seharusnya kamu ngomong dong, ya kan? Lagian saya kan sudah pacaran selama 9 tahun. Tapi sebentar, saya cut sampai di sini. 9 tahun ini, selama saya pacaran ini benar-benar saya bilang pacaran yang gimana ya? Saya juga tidak baik waktu pacaran. Terus nantang orang tua. Sebenarnya dari awal orang tua sudah tidak setuju. Orang tua yang perempuan atau orang tua saya? Selama 6 tahun pertama ini orang tua saya tidak setuju. Jadi tiap kali pergi itu saya mesti sembunyi-sembunyi, ya toh. Terus bujui terus, bohongi orang tua terus.
Dan akhirnya sampai 6 tahun mungkin orang tua saya menyerahkan, akhirnya disetujui. Bahasa Belandanya itu mbowat lah. Bovat, Ya. betul itu. Dan akhirnya dia setuju, tapi Tuhan berkehendak lain. Jadi saya balik ke tadi itu, mertua saya yang laki itu, calon mertua saya yang laki itu bilang, saya enggak akan datang ke pernikahanmu. Terus saya bilang, kok bisa kayak gitu? Kan nggak bisa dong. Kalau kamu nggak datang, mana boleh kayak gitu. Kecuali kamu sudah nggak ada, ya kan? Terus akhirnya nego-nego sama orang tua saya, oke akhirnya ngalah, nggak apa-apa. Oke lah, tetap dilangsungkan pernikahan, ya kan? Besoknya mertua saya yang perempuan itu mengeluarkan statement yang sama juga. Saya juga nggak akan datang. Itu benar-benar aneh. Itu benar-benar aneh banget. Yang selama ini baik-baik semua, di 2 hari itu mereka berdua mengatakan enggak akan datang. Terus akhirnya saya emosi dan marah, nggak bisa kayak gini, kalau memang nggak bisa ya sudah, kita putus. Nah sejak itu kehidupan saya nggak karuan. Tunggu dulu. Ini untuk memuaskan kekepoan saya. Alasan dibalik ketidaksetujuan itu apa? Saya juga nggak ngerti. Sampai hari ini. Sampai hari ini saya nggak ngerti. Ayo kita temui. Bahkan gini, ya semoga istri saya nggak lihat ya. Oh iya. Bahkan gini. Nanti di blog itu akun YouTube-nya. Bahkan gini, saya ini orangnya kalau sudah selesai ya sudah gitu loh. Bahkan setelah berjalannya waktu saya putus itu 2-3 tahun setelahnya saya kok punya kayak apa ya, kayak keinginan untuk datangi mereka sih, lihat keadaannya gimana. Saya ini orangnya gampang emosi, cuman kalau untuk sakit hati no. Wis kalau sudah selesai lah. Saya anggap ini bukan jodoh saya. Saya datangi, saya ajak ngomong, saya tanyai, kenapa kok waktu itu nggak setuju? Loh, saya nggak bilang nggak setuju loh ya. Saya setuju, tapi saya nggak mau datang. Jadi jawabannya tetap kayak gitu. Sampai saat aku datang tuh kayak gitu jawabannya. Jadi benar-benar aneh gitu loh. Gitu. Ya. Nah sejak saat itu kan Koko cerita bahwa kehidupannya jadi rusak, jadi Betul. dugal lah bahasa Dugal. Inggrisnya. Nah dugal itu dugal yang gimana ya? Itu tadi yang Ya, jadi saya ini ketemu waktu kuliah ya. Waktu itu kuliah, saya ketemu sama teman-teman yang suka minum, bahkan suka nyabu, ngedrugs itu. Bahkan waktu di tempat kuliah pun, kalau saya waktu jam istirahat, saya melakukan itu di kamar mandi. Gitu loh. waktu kuliah ya? Betul. Bahkan sampai berjalannya waktu, kuliah saya ini sempat terganggu gara-gara itu, narkoba itu. Jadi kalau di rumah itu nggak belajar, nggak apa, malah ya kayak gitulah. Gitu. Nah ini bertahan berapa lama kehidupan yang seperti itu? Kehidupan yang seperti ini sekitar 2 tahunan lah. Titik baliknya? Titik baliknya simple sebenarnya. Saya ini ketemu teman, ya toh, ketemu teman. Terus teman saya ini ngajak saya ke gereja. Nah, Tunggu, denger-denger gak seneng sama orang Kristen. Denger-denger benci sama orang Kristen dulu. Ceritakan itu dulu deh, kenapa kok benci orang Kristen? Dari saya sekolah dulu tuh, sampai saya kuliah tuh, saya tuh punya beberapa teman yang Kristen. Ya toh. Teman saya ini, wah kalau di gereja luar biasa. Ngomong haleluya, ya toh. Pokoknya puji Tuhan, pokoknya Tuhan baik gini. Cuman anehnya kalau di luar gereja ya tetap miso, tetap melakukan yang enggak. Ngelakukan yang enggak itu apa? Ya rokokan, terus main biliar, kan nggak sesuai, ya kan? Maksudnya main biliar yang di tempat seperti itu. Nah, kan enggak selalu. Paham. Kan enggak selalu main biliar itu jelek.
Ya. Nah, itu. Tapi ini main biliarnya yang menjurus. Wah, Oh iya. betul. Seperti itulah. Berarti sejak saat itu menganggap berarti semua orang Kristen itu munafik. Mm-mm. Gak sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang nampak dengan manusia asli di dalamnya begitu. Betul. Semuanya cuma topeng. Kan Topeng. begitu. Nah, Ya. kemudian tapi diajak ke gereja kok mau? Pasti lawan jenis ini. Oh, sudah pasti kalau itu. Tuhan tuh bisa pakai semua orang dan berbagai macam cara. Hebat. Kemudian. Jadi ceritanya saya ini diajak ke gereja sama teman saya itu untuk ngadiri suatu ibadah di suatu gereja. Saya datang aja gitu loh. Datang, saya dengarkan firman-Nya sekali. Terus minggu depannya saya diajak lagi. Dan oke lah, saya berangkat lagi. Saya datang lagi. Dan waktu itu kok anehnya firman yang disampaikan sama pendeta itu kayak menggugah hati saya. Saya nggak bisa menjelaskan tuh gimana. Cuman hati saya ini punya kerinduan untuk mau dengarkan firman Tuhan lagi. Saya waktu itu masih belum ngerti ya, di jamaah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, saya nggak ngerti. Nah, di titik itu saya kemudian berubah. Berubahnya masih belum, karakter saya masih belum berubah. Cuman berubahnya saya sudah mau Yang ke gereja. jelas sudah tidak lagi punya maksudnya itu menganggap orang Kristen Betul. menjijikkan dan munafik Ya. itu pasti sudah hilang. Ya, Dan sekarang punya kerinduan untuk ke gereja. ke gereja tanpa disuruh orang, Tanpa disuruh orang. tanpa diajak lawan jenis. Iya. Wah, Betul, mantap. betul. Nah, kemudian itu sudah berarti ke gereja. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai sifat-sifat yang kesenangan-kesenangan yang jelek itu satu persatu lepas? Tentunya waktu kita pertama kali jadi Kristen tidak mungkin langsung berubah ya. Iya, tentu. Ya toh, langsung ada sih orang yang langsung saya sering itu dengar cerita dia bertobat langsung berubah 180 derajat. Cuman kalau saya ini enggak. Saya ini butuh waktu, proses. Jadi Berapa lama pada waktu itu kurang lebih? kurang lebih pertama kali saya kenal Tuhan, pertama kali saya ke gereja sampai saya benar-benar berubah itu sekitar 4 tahunan. Itu termasuk cepat kok. Termasuk cepat. Ada orang yang hampir seumur hidup belum berubah dan umurnya sudah hampir 60 tahun juga ada. Iya, 4 tahun itu cepat. Nah, kemudian. Nah, jadi berubah maksudnya dalam arti 4 tahun itu perubahan hidup. Nah, selama 4 tahun ini apakah sudah terjun dalam dunia pelayanan atau belum atau seperti apa? selama Kekristenannya hanya sebagai jemaat yang selalu datang atau seperti apa? Nah, gitu. awal-awal saya jadi Kristen saya cuman datang untuk beribadah aja. Saya ingat waktu itu di suatu gereja saya datang aja waktu ada kayak pujian, penyembahan. Saya cuman diem. Tapi tak denger gitu loh. Saya nggak ikut tepuk tangan, nggak ikut nyanyi. Cuman saya dengarkan itu. Nggak tahu di suatu titik, kemudian saya ini diajak sama teman saya yang di gereja itu untuk pelayanan. Untuk nyanyi. Saya bilang gini, suara saya ini nggak enak. Saya nggak bisa nyanyi. Mau di tempat karaoke aja saya nggak mau nyanyi. Apalagi di gereja. Pasti nggak keluar suara nih, gitu. Mungkin nggak mau nyanyi karena sibuk ngangkat gelas dulu. bingung gelasnya atau ada mic-nya. Ketuker nggak ini? Terus setelah itu nggak tahu gimana caranya, dipaksa akhirnya saya ikut audisi untuk jadi singer. Dan waktu itu kok ya saya asal nyanyi lah waktu itu ya. Terus tiba-tiba saya dipanggil lagi. Oke, kamu kita terima jadi singer. Loh, saya heran loh kok bisa ya. Padahal suara saya enggak enak juga gitu. Terus akhirnya sejak itu saya terjun ke pelayanan. Saya jadi singer di suatu gereja sampai akhirnya saya ketemu sama Pak Herman. Nah, kebetulan di gereja itu Pak Herman ini melayani di sana. Nah, dan posisinya waktu itu saya kan lagi jomblo. Bagi yang tidak tahu, Pak Herman itu adalah gembala gereja kami. Betul. Ya, gembala di Victory Community Church. Nah, di satu titik saya juga merasa
Ya dulu pernah, Jomblo-jomblo ketemu Pak Gembala ceritanya. Terus betul. Akhirnya, apa ditawari jodoh? hah? Ditawari jodoh? Oh, Belum, belum. belum. Dia ngomong gini, Setiawan kamu mau tak doain apa? Terus dia bilang, saya bilang gini, Pak, saya tolong doain. Saya ini pengen punya jodoh gitu loh. Kok seringkali ketemu sama orang nggak jadi, ketemu sama orang nggak jadi. Terus akhirnya didoain sama Pak Herman. Saya ingat itu. Saya ingat kamu akan ketemu pasanganmu. Dia ini anak terakhir. Ada nubuatan. Ada nubuatan untuk saya. Amin, saya bilang gitu. Amin. Terus berjalannya waktu, saya ketemu lagi sama Pak Herman di gereja yang sama itu. Dia nawari saya ini, mau tak sekali-sekali ikut PD-nya saya. Oke Pak, saya ikut. Gitu. Tapi waktu itu saya enggak langsung datang. Beberapa kali dia ajak baru saya datang. Nah, di sana saya lebih bertumbuh lagi. Sejak ikut PD-nya. Yang membedakan apa? Di gereja yang tempat dulu Koko pelayanan, sedangkan ini kan hanya sebuah PD tuh pada waktu itu. Kok bisa lebih bertumbuh di PD ketimbang di sebuah, dalam arti gereja yang sudah banyak acaranya, sudah banyak itu. Kenapa? Kok di PD malah bertumbuh? Gini, Papi Herman ini seseorang yang ndak asal ngomong. Jadi kalau dia khotbah, ada tindakannya, ada kenyataannya. Dan itu jadi kayak contoh buat kita. Oh ternyata seperti ini ya. Dan di sana saya juga dibimbing gitu loh. Dalam segala aspek. Pelayanan, pekerjaan, jodoh. Saya dibimbing sama Pak Herman. Jadi pendekatan personal lah. Makanya sampai kita kalau manggil Pak Herman kan bukan Pak atau Pak Pendeta. Tapi kita manggil Papi. Itu karena kita anggap dia ini papi kita. Makanya pendekatannya dia juga secara personal juga. Oke. Gitu. Nah kemudian setelah di PD itu, apa maksudnya dari sikap hidup, perbuatan itu seperti apa? Maksudnya ada perubahankah di dalam kehidupan? Banyak perubahannya. Jadi yang dulu saya keras, terus berani sama orang tua, saya juga mulai nahan diri, bisa berubah. Oh ya, by the way, saya ini keluarga saya ini bukan Kristen ya. Jadi keluarga saya ini Buddha. Papa mama saya, engkong saya semua Buddha. Yang Kristen cuma saya dan adik saya. Gitu. Awalnya sih memang dulu enggak boleh ditentang sama papa mama. Cuman berjalannya waktu mungkin mereka melihat Perubahan hidup. Nah ini sudah nyata, ini mereka nikmati loh, ada perubahan hidup loh. Iya. Kok jadi seperti ini enggak bisa bicara lagi. Betul. Ternyata memang agama itu belum tentu dia merubah orang jadi lebih baik. Betul. Tetapi kekristenan itu sebenarnya hidup yang punya contoh, yaitu siapa? Kristus. Betul. Dan Kristus bilang kan, ikutlah aku. Nah gaya hidup yang diubah itu ya. Betul. Oke. Nah betul. sejak saat itu kok bisa jadi seorang worship leader? Bagaimana ceritanya? Wah panjang itu. Nggak diceritakan sampai sekarang nggak habis-habis. Singkat saja, kita masih punya waktu beberapa menit. Ya kan saya berawalnya dulu dari singer. Terus Papi Herman ini juga lihat saya pelayanan di singer. Terus akhirnya di Victory ini, PD Victory, saya dikasih pelayanan juga di singer. Dan di mana waktu itu saya diberi kesempatan di satu titik saya ketemu sama Setiawan. Kebetulan namanya sama kayak saya. Gitu. Setiawan dan Setia Awan. Nah itu koordinator PW kita yang dulu. Saya dikasih kesempatan untuk jadi WL waktu itu. Tapi masih di rumah-rumah ya. Ya grogi lah pasti pertama kali. Terus akhirnya saya memutuskan untuk oke lah enggak apa-apa, saya coba. Ya berjalannya waktu, dikasih kesempatan terus. Ya akhirnya juga puji Tuhannya saya dimampukan. Bukan karena kita mampu ya,
tapi karena kita mau. Yes. Makanya dipakai Bukan karena kita mampu, tetapi karena kita mau. Wah, ini quotes. Oke. Nah, kemudian berarti selama bergereja, ini apakah termasuk di dalam 4 tahun perubahan hidup itu? Saya ikut Victory ini sudah 7-8 tahun ya. Oke, 7-8 tahun. Berarti 4 tahun perubahan hidup dari yang ngerokok, minum, lain sebagainya ini sebelum yang 7 tahun ini atau di dalam yang 7 tahun ini? Di dalam yang 7 tahun Di ini. dalam yang 7 tahun ini. Betul. Ya. Betul. Jujur saja, kadang-kadang banyak orang yang tidak mau ke gereja, tidak mau, bahkan kadang-kadang menginjak gereja aja nggak mau. Karena apa? Hidup saya masih begini, katanya begitu. Saya masih minum, saya masih ngerokok, saya masih karaoke, saya masih ke diskotik, saya takut nanti ngotor-ngotori gereja dan lain sebagainya. Nah, banyak orang yang seperti itu. Ternyata kalau kita berada di luar gereja malah kecil kemungkinan untuk berubah. Betul. Ya kan? Sama Betul. seperti kita ini kalau setiap hari keluar rumah badan kotor, tapi tetap mandi. Nah, kalau kita berpikir, gak usah mandi kan besok kotor lagi. Wah ya, penuh bakteri. Nah, tapi kita memang ya mau gimana lagi, kita keluar kotor, pulang ke rumah ya mandi, kan begitu. Ya. Ya, tapi ada kemungkinan lebih bersih mandi daripada tidak mandi sama sekali. Ya, betul. Ya, itu bagi Anda yang mengalami hal yang sama, ternyata banyak contohnya. Banyak orang diubahkan malah di dalam gereja. Betul. Bukan sudah nanti aku nunggu berubah dulu baru datang ke gereja. Tuhan Yesus bilang gimana? Aku datang untuk mencari yang orang berdosa, bukan orang yang benar, bukan orang yang baik. Orang berdosa itu yang diubah Tuhan gitu. Ya, betul. Thank you banget nih Ko, kan sebentar lagi Sama-sama. nih Koko mau menjadi seorang WL ini sore hari ini, ya kan? Ya, lanjut. Terima kasih banyak, tolong didoakan teman-teman kita yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Pergumulan apa itu? Dalam arti mereka ingin berubah, tapi masih jatuh lagi. Ya. Karena aku percaya gini, nggak mungkin orang ini bisa ngasih sesuatu yang dia nggak punya. Betul. Kalau Koko dulu lepas daripada itu, ada kuasa impartasinya yang bisa diimpartasikan gitu loh. Betul. Yuk kita berdoa yuk. Ya, yuk. Bagi yang mendengarkan Voice of Victory ini, yang punya pergumulan sama dengan saya, mari buka hatimu, saya akan berdoa untuk Anda. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba datang kepadamu Tuhan. Engkau melihat kehidupan hamba-Mu dulu Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena anugerah-Mu, hamba bisa ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba menyerahkan setiap orang, teman-teman hamba, saudara-saudara hamba, bahkan orang lain yang tidak hamba kenal, yang mendengarkan Voice of Victory ini Tuhan. Biar Tuhan menjamah kehidupan mereka, Tuhan menjamah hati mereka, sehingga hati yang keras itu bisa diubahkan menjadi lebih baik lagi. Dan mereka punya hati yang memiliki kerinduan untuk dipakai Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, mereka rindu dipakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya teringat satu perkataan dari Tuhan Yesus. Dia pernah berkata begini, setiap orang yang diberikan Bapa kepadaku, tidak akan aku buang. Ini pegang baik-baik, jadikan itu rema di dalam hidup kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Victory.